Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Galvani Sandutomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang OpenStack. Sebelum kita masuk ke definisi OpenStack, kita harus tahu apa sebenarnya OpenStack itu. OpenStack adalah suatu proyek yang dikembangkan oleh NASA dan RESPIC, memiliki beberapa subproject. Project OpenStack adalah sistem operasi code computing yang bersifat open source, yang mendukung semua jenis code efficient moments. Sebagian besar OpenStack digunakan untuk pada infrastruktur as a service. Subproject pada OpenStack memiliki tugas masing-masing yang saling terintegrasi seperti mengelola sumber daya networks, stroke, dan lain-lain. Dalam sebuah fasilitas data center, admin atau pengguna dapat mengendalikan dan melakukan provisioning atas sumber daya yang memulai dashboard atau melalui API standar yang sudah disediakan oleh OpenStack. Sejarah OpenStack awal pada bulan Juli 2010, RESPIC Hosting dan NASA bersama-sama meluncurkan perangkat lunak code open source yang dikenal sebagai OpenStack, bahwa misi mereka adalah untuk menghasilkan platform open source code computing dimanapun yang akan memenuhi kebutuhan code pribadi dan publik tanpa memandang ukuran. Proyek OpenStack dimaksudkan untuk membantu organisasi-organisasi dalam hal menawarkan layanan code computing yang berjalan pada perangkat keras standar. Rilis pertama yang resmi diluncurkan ke masyarakat dengan kode nama Austin muncul 3 bulan kemudian pada 21 Oktober 2010. Dengan rencana untuk merilis pembaruan rutin dari perangkat lunak seperti beberapa bulan. Pada tahun 2011, pengembangan dari pendistribusian Unbound Linux mengadopsi OpenStack dengan pratinjau teknologi yang tidak didukung dari peluncuran OpenStack. Pada tahun 2011 juga, OpenStack tersedia di Debian dari peluncuran OpenStack Cactus. Pada Oktober 2011, SAUS mengumumkan pratinjau umum dari perangkat dari alat yang telah didukung sebelumnya OpenStack berdasarkan rilis OpenStack. Pada Agustus 2011, SAUS mengumumkan distribusi OpenStack perusahaan yang telah didukung secara komersial. Pada bulan November 2012, Government Digital Service Inggris meluncurkan Inside Government berdasarkan model dari OpenNASA Government sebagai platform. Pada tahun 2012 juga, Red Hat mengumumkan pratinjau dari pendistribusian OpenStack mereka, dimulai dengan perilisan i6. Setelah peluncuran perintah lainnya, Red Hat memperkenalkan dukungan komersial untuk OpenStack. Pada tahun 2012, NASA mengundurkan diri dari OpenStack sebagai kontributor aktif, dan sebagai gantinya mereka membuat keputusan yang strategis. Pada bulan Juli 2013, NASA merilis audit internal dengan alasan kurangnya kemajuan teknis dan faktor lain sebagai alasan utama agensi untuk mundur sebagai pengembang aktif proyek dan fokus pada penggunaan publik. Hingga Maret 2015, NASA masih menggunakan code pribadi OpenStack dan telah mengeluarkan request form proposal untuk mendukung code public OpenStack. Untuk subproject sendiri terdiri dari 9 subproject, dan itu terus bertambah setiap tahunnya berdasarkan rilis terbaru dari NASA. Yang pertama, Horizon. Horizon menyediakan layanan portal yang dapat dikelola oleh admin atau pengguna berbasis web, yang dapat berinteraksi dengan layanan underlying OpenStack seperti membuat VM atau Nova, membuat subnet project atau Netron, dan mengkonfigurasi akses kontrol. Yang kedua, Nova. Nova mengelola siklus hidup pada komputasi intens pada
OpenStack environments. Nova itu merupakan subprojek utama di OpenStack yang bertugas untuk mengelola resolusi hypervisor untuk menyediakan VM, spawning, penjadwalan, dan decommissioning pada virtual next on demand. Yang ketiga, Neutron. Sistem untuk pengelola jaringan dan IP address pada platform OpenStack dan memberikan kemampuan self-service ke pengguna bahkan sampai ke level konfigurasi jaringan. Pada Neutron juga berfungsi menghubungkan instance untuk bisa terhubung ke rel network, router, firewall, load balancing, dan VPN. Selanjutnya, Swift. Swift sistem penyimpanan yang bersifat scalable dan redundant pada OpenStack platform. Objek dan file yang ditulis ke beberapa hard drive yang disebar ke seluruh server pada data center. Dan hal ini menulis objek dan file ke beberapa drive untuk memastikan data direplikasi di server cluster. Sehingga user dapat melakukan store atau retrieve file dari objek store tersebut. Selanjutnya, Sender. Sender menyediakan penyimpanan blok secara persisten untuk menjalankan instance. Intinya, Sender berfungsi untuk manajemen volume strong untuk virtual machines. Selanjutnya, Keystone. Keystone menyediakan autentikasi dan otorisasi layanan untuk layanan OpenStack lainnya. Inti dari Keystone adalah untuk menyediakan autentikasi berupa username dan password masuk ke cloud melalui Horizon. Yang selanjutnya, Ceilometer. Monitor dan metering data pada OpenStack call untuk billing, benchmarking, scalability, dan untuk keperluan statistik. Inti dari Ceilometer adalah administrator dapat mengukur penggunaan user dan membuat billing untuk tiap-tiap OpenStack user. Yang terakhir, Head layanan untuk mengatur beberapa aplikasi cloud composite menggunakan templates, baik melakukan sebuah REST API atau Cloud Formation Web API. Horizon biasanya digunakan pada keadaan skala masif, misalnya kita sedang mendeploy 1000 server, maka cara yang paling baik dengan menggunakan otomatisasi yang pengerjaannya dilakukan pada OpenStack sendiri. Sekian penjelasan tentang OpenStack dari saya. Jika ada kesalahan dari penjelasan dan perkataan kurang baik dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.